Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Jamri. NIM saya adalah 169010818. Saya ingin mempresentasikan tugas teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Saat informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidikan dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 5. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. 6. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak. Kemudian, karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 1. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. 2. Mengurangi lag dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 4. ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. 5. Berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet akan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. 6. Konsultasi dengan konsultasi ahli di bidang undangan dapat dilakukan dengan mudah. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 1. Kemajuan TIK akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dan waktu yang singkat, jangka pendek perhatian. 3. Tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven diferensial uji bakat dapat diakses melalui compact disc. Inflasi dan masalah tes psikolog yang ada akan mudah bocor. Dan pengembangan tes psikolog harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. 4. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 1. Tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita tidak hanya mendownload, tapi masih membeli buku cetak. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan.
2. Pertimbangan penggunaan TI dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali sementara membuat pembelajaran dengan TI. Analisis pro dan kontra penggunaan. 3. Mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa aspek adiktif teknologi, bukan isi pembelajaran, hanya karena topik dapat diajarkan melalui TI. Itu tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui TI. Bahkan jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui TI dan ada uang yang tersedia, itu tidak berarti bahwa selalu ada manfaat untuk itu. Ada banyak penelitian atau studi yang dilakukan untuk melihat apakah penggunaan TI dapat meningkatkan pembelajaran. 4. Perlu untuk tujuan yang jelas. TI dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Sekian video dari saya. Terima kasih.